Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kalian sudah memasuki bab 3 ya, tentang membuat karya kreatif ya. Sambil kalian simak video dari Pak Noval, kalian buka LKS kalian halaman 35. Untuk yang pertama yaitu kalian akan belajar tentang rumus, dalam kurung formula ya. Nah, rumus adalah suatu instruksi untuk menghitung data. Nah, rumus terdiri atas bilangan operator aritmatika, alamat sel, atau fungsi. Nah, rumus tampil di baris rumus atau formula bar. Nah, sedangkan hasil perhitungan akan tampil di sel. Nah, jadi ketika kalian ingin memasukkan rumus di Excel itu kalian mengetik rumusnya di formula bar ya. Atau karena rumus yang kalian masukkan di Excel itu nanti sekaligus akan tampil di formula bar. Nah, untuk hasilnya akan secara otomatis ketika kalian tekan enter itu akan muncul di sel yang kalian pilih. Nah, untuk yang pertama yaitu ada operator matematika. Nah, tentunya karena ini ada sangkut pautnya dengan perhitungan ya, kalian tidak akan lepas dari yang namanya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nah, akan tetapi ada sedikit perbedaan ya penggunaan fungsi penjumlahan pengurangan ini dalam Excel dengan matematika yang biasanya kalian temui. Nah, yang membedakan itu ada di lambangnya. Nah, kalau fungsi penjumlahan itu lambangnya tetap ya seri tanda plus. Kalau pengurangan menggunakan lambang min. Untuk perkalian menggunakan tanda bintang ya. Kalau biasanya kan perkalian menggunakan tanda silang. Nah, kalau di Excel itu menggunakan tanda bintang. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembagian. Nah, pembagian ini menggunakan tanda garis miring ya. Untuk pembagian menggunakan tanda garis miring seperti ini. Lalu untuk perpangkatan itu menggunakan tanda seperti ini. Nah, ini dan ini namanya untuk perpangkatan. Lalu untuk persentase itu menggunakan tanda persen. Ya, ini perlu diingat-ingat ya biar nanti kalian tidak bingung. Untuk selanjutnya yaitu ketentuan pembuatan rumus. Nah, ini yang paling penting juga dalam hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengetik atau memasukkan rumus di Excel. Yang pertama yaitu rumus tidak boleh melebihi 240 karakter. Nah, 240 karakter ini maksudnya apa ya? Rumus yang kalian masukkan itu tidak boleh melebihi 240 karakter. Nah, karakternya ini itu ya mulai dari angka A sampai Z, terus tanda-tanda seperti apa? Tanda seru, terus tanda titik, koma, dan lain-lain, bintang. Nah, itu termasuk karakter juga. Lalu juga angka 1 sampai dengan 0 ya, 1 2 3 sampai 9 dan juga 0 itu juga termasuk karakter. Nah, lalu rumus tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan juga. Nah, ketika kalian masukkan rumus di sini di formula bar ya, itu tidak boleh ada spasi. Jadi misal rek gini. Nah, lalu misal tipe gini. Nah, terus ada spasinya kayak gini. Nah, ini tidak boleh ya. Ini salah. Jadi harus tidak boleh ada spasi dalam pengetikan rumus yang dimasukkan di Excel. Lalu untuk yang ketiga yaitu rumus harus dimulai dengan karakter sama dengan. Nah, jadi biar Microsoft Excel ini bisa mengetahui kalau kalian sedang memasukkan rumus, maka dari itu kalian harus memasukkan tanda sama dengan terlebih dahulu.
Misal Pak Novel mau masukkan rumus average ini ya. Nah, karena ada tanda sama dengan di sebelum masukkan rumus average-nya ini, itu nanti secara otomatis dia akan ada rekomendasi dari Microsoft Excel untuk format penggunaan rumus average. Nah, kalau misalkan Pak Novel langsung menulis average, nah, tidak ada rekomendasinya. Jadi dianggap hanya data biasa, data tulisan biasa gini. Nah, jadi perlu diingat kalau kalian masukkan sama dengan di sini, nanti secara otomatis Excel akan mendeteksi itu kalian akan memasukkan rumus. Lalu untuk penulisan rumusnya, penulisan rumus ini yang langsung Bapak contohkan. Nah, misalnya untuk menghitung 25 bintang 100. Nah, kalian lihat itu ya. Maksudnya 25 bintang 100 ini adalah 25 dikali 100. Pertama kalian klik sel B12. Nah, sel B12 kalian lihat di kolom B ya. Lalu kalian cari baris yang ke-12. Nah, yang ini ya. Lalu kalian klik kiri satu kali, kalian lihat di name box-nya. Kalau sudah sesuai ya, B12 berarti sel aktif yang kalian pilih sudah benar, yaitu sel B12. Nah, sekarang kalian masukkan rumusnya ya, 25 bintang 100 atau 25 dikali 100. Lalu tekan enter. Oh ya, jangan lupa dikasih sama dengan. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada sama dengan, ditekan enter ya, tetap hasilnya seperti ini, tidak ada muncul hasil perkaliannya. Jadi harus dikasih sama dengan, ya, sama dengan 25 bintang 100 seperti ini. Lalu ditekan enter. Nah, lalu hasilnya akan terhitung ya. Contoh lain. Misal ini di sini Pak Novel mau masukkan sama dengan 5 bintang tutup buka kurung 4 dikurangi 3 tutup kurung. Nah, hasilnya enter. Nah, keluar hasilnya ya. Dan ini rumusnya yang kalian masukkan itu akan tampil di formula bar. Seperti itu. Lalu menuliskan rumus menggunakan referensi sel. Nah, jadi menuliskan rumus menggunakan referensi sel ini atau alamat sel itu intinya, semisal kalian mempunyai data ya, atau data penjualan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat membutuhkan rumus menggunakan referensi sel atau alamat sel. Ini langsung saja ya Pak Novel contohkan. Seperti yang ada di LKS halaman 37. Rumus yang pertama sama dengan, diklik dulu ya selnya, diklik dulu sel B13. Nah, sel B13 diklik gini. Lalu kalian masukkan sama dengan. Nah, ini kan sama dengan C13. Nah, ini kan bisa kalian lakukan dengan cara mengklik sel C13. C13. Nah, yang ini ya. Kalian klik kiri satu kali. Nah, otomatis nanti akan muncul di sini. Lalu bintang ya, atau kali sel D13. Nah, yang ini ya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya sama dengan kita klik C13 itu, semisal ada angka di C13. Nah, ini ada angka berapapun ya, ada nilainya. Nah, itu nanti rumus yang angka yang dimasukkan itu akan sesuai dengan yang ada di sel C13 ya. Jadi kalau misalkan di sini ada angkanya 1 atau 2 ya, berarti nanti yang dihitung adalah 2 di sininya di C13. Terus di D13-nya ini semisal ada angka 4, berarti ya nanti yang dihitung 2 dikali 4 sesuai dengan data angka yang ada di sel yang dipilih ya. Nah, lalu ditekan enter. Nah, maka hasil yang keluar adalah 0. Karena apa? Karena sel yang dipilih tadi
untuk yang dikalikan itu tidak ada angkanya. Jadi hasil perhitungannya adalah 0. Beda lagi kalau semisal ya di sini, kalau hapus ini dulu. Kalau semisal di sel C ini ada angka 4, terus di sel D ini ada angka 6 ya, seperti ini. Nah, Pak Noval masukkan rumusnya di sini lagi, sama dengan kita klik sel C13, nah yang ada angka 4-nya ini, lalu bintang kita klik sel D13. Nah, lalu ditekan enter. Nah, hasilnya akan muncul sesuai dengan perhitungan yang dilakukan ya. Angkanya yang tadi sel C13 isinya ada angka 4, berarti angka 4 terus bintang berarti 4 dikali sel D13. Nah, di sel D13 ini ada angka berapa? Angka 6, berarti 4 dikali 6, hasilnya ya seperti itu. Nah, biar tidak bingung, ini biasanya digunakan ketika kalian bisa digunakan untuk seorang pedagang ya, untuk menghitung total hasil perdagangannya atau penjualannya. Nah, misal seperti kalian lihat di LKS itu ada contoh dari hasil penjualan toko serba ada. Nah, pertama di sini ada banyak barang, terus di sampingnya ada nama barang, terus di sampingnya ada harga, terus di sampingnya lagi ada jumlah. Nah, ini sudah ya. Lalu pertama kalian pilih, yaitu ada 4 buah yang di sini, 4 buah. Lalu ada 5 box, lalu ada 50 kg. Nah, terus nama barangnya yang pertama ada sabun, terus ada pulpen, terus ada rinso. Nah, seperti ini. Nah, di sampingnya lagi bagian harga, ini harga per produknya. Maaf, 5.000, terus ini 200.000 ya. Terus yang rinso ini per kilonya itu 25.000. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk jumlahnya ini kan masih belum diketahui, jadi kita harus menghitung jumlahnya. Nah, cara menghitung jumlahnya, pertama kalian masukkan di sini di formula barnya rumusnya sama dengan, lalu diklik bagian sel banyaknya barang yang sebaris dengan sabun, karena kita mau menghitung yang untuk barang sabun dulu ya. Nah, ini sel B7 ya, diklik dulu ini, lalu dikasih tanda bintang, lalu diklik harga per bijinya atau per boxnya itu berapa. Misal untuk sabun kan per piece-nya itu 5.000 ya, diklik yang ini harga per bijinya, lalu ditekan enter. Oh maaf, ini ada kesalahan ya, bentar. Jadi pertama dimasukkan dulu, ini sama dengan, oh ya, karena di sini karena tadi muncul tulisan value itu soalnya di selnya ini ada tulisan buah. Jadi ketika kalian masukkan rumus itu harus full angka ya, jadi tidak ada hurufnya, pastikan tidak ada hurufnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi rumusnya, diklik. Nah, ini ya banyak barangnya untuk yang sabun, lalu dikasih bintang untuk perkalian dikali, tekan enter. Nah, hasilnya akan sesuai ya, tadi 5.000 dikali 4 hasilnya 20.000.
Nah, untuk bawahnya ini yang Blueband sama Rinso ini, itu kalian tidak perlu lagi memasukkan rumus seperti yang sabun tadi. Cukup kalian arahkan pointer kalian ke pojok kanan bawah seperti ini sampai muncul tanda seperti ini ya. Saya warna zoom lagi. Nah, sampai kayak ini, lalu diklik kiri tahan, arahkan ke bawah. Nah, hasilnya ini serat yang ini. Sebentar. Nah, ya sudah sesuai ya hasil penjumlahannya atau perkaliannya ya, hasil perkaliannya sudah sesuai semua. Nah, ini adalah salah satu manfaat atau fungsi dari menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, baik ya anak-anak, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Pak Novel minta maaf bila ada kesalahan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.